Namanya juga anak balita. Di atas kasur makan gorengan, diacak-acak seperti ini. Mau dilarang dengan cara tegas, takutnya dia marah. Lihat, itu gorengannya berantakan sampai di atas spray. Luar biasa banyaknya. Nah, ketika dilarang dengan cara rendah, lihat, ini kan maksudnya melarang, jangan sampai makan di atas kasur. Malah melempar-lempar, makanannya dilempar-lempar. Di bawah tempat duduknya itu minyak bekas gorengan nempel ke atas spray. Kan ini bahayanya itu nanti kalau tempat tidur ini jadi pusatnya semut-semut kecil yang gatal. Tapi karena ini anak balita ya diberitahu sedikit-sedikit saja. Setelah itu dia juga tuh makan gorengan ini dimakan di atas kasur juga. Tapi dia posisinya berdiri di lantai, hanya piringnya disimpan di atas kasur. Ini makan goreng. Ini juga sama, makanannya itu berceceran di atas tempat tidur. Setelah dia makan, dia terpaksa harus mengganti spraynya. Karena apa? Yang namanya minyak goreng yang di kasur. Proses pembelajaran itu memang harus bertahap. Conditioning atau pembiasaan harus dilakukan. Nah, tampak di belakang layar ini adalah ketika dahulu dia masih usia 1 tahun atau belum 1 tahun kena COVID. Makan nasi tuh. Setiap kali ada kesempatan, apapun yang dia lakukan difoto, kemudian dituliskan dan diterbitkan, apakah itu di Kompasiana, di Berita Distrik, atau di media satu guru, faktanya.id, dan lain sebagainya, seperti contoh-contoh tulisan berikut ini. Ayo. Ayo. Bukan hanya dalam bentuk tulisan di media online, tetapi juga dalam bentuk elektronika seperti video YouTube berikut ini. Ada di Instagram, ada di FB, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk tujuan-tujuan pembelajaran. Barangkali ada manfaatnya buat masyarakat umum atau buat siapa saja yang suka membaca, bahkan mungkin untuk riset-riset ilmu pengetahuan. Pembelajaran buat anak itu bukan hanya diberikan lewat cerita-cerita si Unyil atau Doraemon, mungkin juga dalam bentuk riset-riset kurikulum Merdeka Belajar. Dan semuanya itu harus kita buat sesuatu, seperti analisa-analisa sebuah lukisan beraliran kubisme. Kalau dulu kan yang namanya lukisan dalam bentuk kotak-kotak itu prosesnya begitu sederhana tampaknya. Tapi kini dalam bentuk seperti dalam video berikut ini. Coba kita amati. Ini sebenarnya inspirasinya dari aliran kubisme. Dianalisa dalam bentuk 2 dimensi, kemudian dialihkan ke dalam bentuk 3 dimensi. Setelah dikemas sedemikian rupa, maka jadilah karya seni yang berbeda. Kan karya seni juga aliran-aliran itu lahir sesuai dengan proses sejarah. Jika aliran realisme zaman dahulu kemudian diberontak, maka lahirlah aliran-aliran berikutnya. Begitu juga di dalam dunia pendidikan itu bertahap, ada pro dan kontra. Mengapa begini, mengapa begitu? Anak jangan terlalu diberi kebebasan. Harusnya anak itu harus dikendalikan dari awal. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat seperti itu. Seperti halnya lukisan, itu juga munculnya aliran-aliran itu karena proses yang dilalui
Sehingga akhirnya ada versi-versi, oh iya, ada versi naturalis, ada versi ekspresionis, dan lain sebagainya. Itu di dalam seni lukis. Nah, zaman sekarang ini kan menurut Noe Sabrang, era informasi, era banjir informasi, dan pendidikan itu harus berubah. Semua informasi harus diberikan kepada siswa dengan solusi-solusinya. Zaman nenek moyang kita zaman dahulu tidak ada yang namanya uang galabak atau era AI, ya, artificial intelligence, yang akan mengubah segala bentuk kehidupan. Jika zaman dahulu itu serba pembantu rumah tangga atau dikerjakan sendiri, sekarang ini segala sesuatunya serba elektronika, termasuk belanja-belanja kebutuhan dapur juga cukup mengetik di HP beberapa menit, maka tomat, sayur, kecap, daging sudah ada di depan pintu rumah. Oleh sebab itu, maka pembelajaran di sekolah-sekolah harus secepatnya bukan lagi memberikan informasi, tetapi mengemas. Karena apa? Karena informasi-informasi sekarang ini begitu bagai air bah. Noe Sabrang mengatakan banjir informasi. Banjir informasi ini harus dikemas oleh kita dalam bentuk cek fakta, apakah ini hoax atau benar, dan masih banyak lagi. Jadi pembelajaran di sekolah bukan lagi memberikan informasi, tetapi mengemas informasi yang ada. Dan ini harus diberikan kepada para calon pengantin baru. Bagi para pengantin baru yang sekolahnya di dunia keguruan atau ilmu psikologi, mungkin tidak ada masalah, mereka sudah siap ya. Tapi bagi para calon pengantin baru itu yang kuliahnya di dunia yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan, maka video-video seperti ini harus diberikan sebelumnya. Atau mungkin juga harus diberi penataran khusus oleh orang tua dan masyarakat. Bagi yang sering pergi ke masjid atau ke gereja, tidak masalah ya, karena biasanya para pemuka agama suka memberikan materi-materi seperti ini. Bagi orang tua yang sudah lengkap ilmunya, sebaiknya ya berikanlah informasi kepada para calon pengantin. Seperti tampak di video ini, bukan hanya sekedar video-video hiburan, video-video kenangan seperti ini, tetapi video-video masa depan, bagaimana ketika mereka menghadapi hamil pertama, ketika mau melahirkan, ketika sudah lahir. Nah, itu kan intinya. Saya ketika menulis di media faktanya.id, di media Satu Guru, di Berita Disdik, di Kompasiana, banyak orang-orang yang berkomentar miring. Apa katanya? Ya, katanya polusi. Jadi tulisan-tulisan seperti ini ada yang mengatakan menyebabkan polusi atau kebisingan katanya. Padahal yang kita tuliskan itu, kalau memang suka ya dibaca, kalau enggak ya di-delete. Nah, kalau ada manfaatnya ya syukur, sebab dunia ini sebenarnya menganut hukum kekekalan energi. Energi yang kita makan itu, atau maaf, makanan yang kita makan itu kan melahirkan energi. Energi itu mau dibuat apa? Apakah untuk menyopir, apakah untuk berolahraga, apakah untuk memberikan informasi berupa video, berupa tulisan. Energi yang kita lakukan, kita arahkan itu akan mengubah perilaku orang lain. Bagi yang membaca tulisan yang ada di Kompasiana atau di Berita Disdik, orang harus begini, ternyata kalau anak itu nakal berarti ada latar belakangnya. Nah, mereka akan dibuat sesuai saran-saran yang ada di tulisan. Begitu juga dengan video ini, hubungannya dengan semut-semut merah yang ada di atas kasur. Demikian barangkali saran dari
saya sebagai pembuat naskah ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.